Shalom. Sukacita sekali kalau hari ini akhirnya kita bisa tiba di dalam penghujung dari perayaan Minggu Sengsara. Tak terasa 7 minggu kita bicara tentang penderitaan anak manusia. Seluruh pembacaan bicara tentang penderitaan dari Yesus Kristus. Di hari ini kita dari Yohanes 19. Kita menemukan satu gambaran yang tidak mudah untuk kita pahami. Dan memang Pilatus ada dalam situasi yang sulit. Apa itu? Ada buah apa? Dia punya nama itu. Si malakama apa itu? Makan Bapa mati, tidak makan, mama mati. Jadi, tidak makan. Pilatus ada dalam posisi yang sulit. Inilah yang digambarkan di dalam bacaan kita. Tetapi, pada akhirnya kita mengerti mengapa Pilatus ambil keputusan yang kalau secara logika bahwa dia menyudutkan anak Allah. Tetapi pada satu sisi kita dapat paham kalau Yesus tahu bahwa itulah yang harus dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Pilatus ini adalah wali negeri atau yang kalau di zaman ini gubernur. Ya, dia gubernur dan salah satu wilayah Yerusalem sekitar ada di bawah pemerintahan gubernur Pilatus. Ya. Pada zaman itu, kemudian kita tahu Paskah harus terjadi. Yesus harus mengalami yang kita sudah ikuti beberapa tahun ini. Para ahli perjanjian baru katakan itu ada di sekitar tahun 30 Masehi. Ya. Peristiwa yang kita baca dalam minggu-minggu sengsara dan kemudian Yesus dia akan mati. Tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Pilatus sebagai gubernur, masa lalu gubernur, dia memimpin sebuah, kalau sekarang itu apa, dinas atau kantor wilayah pengadilan, ya. Kalau dulu itu ya pengadilan, karena itu dia orang yang sangat menentukan. Nah, tadi kita baca, sebelumnya di pasal 18, ya, ketika Yesus sudah ditangkap, kemudian mereka mulai aniaya dia dan sebagainya, mereka bawa ke Hanas, ya, dari Hanas kemudian bawa ke mertuanya, ya, anak mantunya Kayafas, dan kemudian dari Kayafas dibawa ke Pilatus. Ini satu proses yang harus Yesus alami. Ya. Kita baca, kita menemukan bahwa pada akhirnya Pilatus memahami kalau Yesus tidak bersalah. Ya. Coba lihat Alkitab tadi kita baca pada ayat yang keempat. Ya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, ya, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sebab dia menentukan dihukum atau tidak. Dia gubernur. Ya. Di dalam ayat 12 dari tadi kita baca bersama-sama, ya. Lihat di sana, lihat Alkitab. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Ya. Karena Pilatus tidak menemukan, ya, Yesus bersalah. Dan ini yang tadi dia ada di antara kesulitan. Dia mau bebaskan Tuhan. Dia sudah dengar masa di luar gedung pengadilan, ya, salibkan dia.
Dia masuk, dia lihat Yesus yang sudah berantakan itu, karena sudah dari Hanas, dari Kayafas, mereka sudah obrak-abrik Yesus. Seret dia, bawa ke pengadilan. Gubernur ada di situ, di ruang pengadilan. Sementara di ruang di luar itu massa dan terus berteriak. Ya, suasana seperti kita lihat di zaman ini kalau demonstrasi. Salibkan dia, salibkan dia. Kayak pasti Pilatus keluar di depan gedung pengadilan dan katakan, sementara di dalam pengadilan para prajurit mereka tadi kita baca kasih pakai mahkota duri, darah bercucuran. Pilatus keluar masuk. Dia ada dalam posisi yang sulit. Karena dia tidak menemukan Yesus ini layak untuk dihukum. Kadang-kadang kita dalam situasi kondisi itu antara kebenaran dan dosa. Kadang-kadang kita ada dalam posisi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada akhirnya dengan tekanan-tekanan yang kita dapat bayangkan peristiwa hampir 2000 tahun yang lampau. Ayat 16a yang terakhir itu. Dan tadi kita baca bagaimana Pilatus harus menyerah. Ya. Kembali coba lihat. Di dalam ayat 15, ya. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Ya. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Nah, coba baca sama-sama ayat 16a. Baca sama-sama. 3. Padahal dia bisa bilang bebas. Ya. Tetapi akhirnya Pilatus pasrah dan menyerah. Bapak Ibu tahu dalam tradisi 1 tahun 1 kali di dalam pengadilan Israel masa lampau itu ada pembebasan bagi orang yang bersalah. Ya, siapapun juga dia. Pada zaman Yesus ada satu orang yang bernama Yesus Barabas. Ya. Nah, tadi di dalam bacaan kita tidak temukan. Tetapi di dalam ayat-ayat sebelumnya kita temukan bagaimana mereka ibarat pilihan. Ya. Pilatus tanya, Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Dan mereka berteriak, bebaskan Yesus Barabas, Yesus Barabas. Zaman sekarang hampir sulit ya, apalagi kita Kristen di Indonesia. Orang tidak berani memberi nama anak laki-laki kalau lahir kasih nama Yesus. Tapi di Amerika Latin sana ada. Ya. Di Filipina ada. Ya. Nah, masa lalu ada orang yang bernama Yesus Barabas. Ya. Dan mereka berteriak, bebaskan. Ya. Dan Barabas memang dibebaskan. Pilatus tidak mampu untuk membebaskan Yesus. Sebab tadi kita baca bahwa kalau kau bebaskan dia, kau bukan sahabat Kaisar. Ya, dia gubernur, jelas dia di bawah Kaisar. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, akhirnya kita tahu bagaimana mereka dengan mahkota duri, jubah ungu, ya, mereka sudah tampar dia, ya, dan ini yang paling berat, ya, itu yang namanya sesat, ya. Coba lihat Alkitab, bacaan kita tadi, ya, di dalam ayat pertama, pasal 19, ya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang bikin apa? Menyesah dia. Ya.
Bapak Ibu tahu apa itu sesal? Ya. Itu 40 kurang 1 kali pukulan. Ya, itu dialami oleh Rasul Paulus. Dan Yesus mengalami hal yang lebih. Kalau Rasul Paulus dia mengalami 5 kali sesal. Ya. Supaya Bapak Ibu tahu. Kalau 40 kurang 1 berarti 39. Ya. Dan di dalam cambuk itu, ya, ada mata-mata paku. Ya. Makanya kita sudah nonton film-film Yesus itu bagaimana betapa hancurnya. Ya. Coba kita lihat dulu supaya kita mengerti apa itu sesat. 2 Korintus 11, mari. 2 Korintus 11. Kita baca sama-sama 2 Korintus 11 pada ayat yang ke-24. Ya. Supaya kita tahu apa itu sesat. Ya. Ini Paulus alami. Ya. Coba baca, Bapak Ibu perhatikan, kita baca ayat 24 sama-sama dari 2 Korintus 11 sama-sama 3. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Ya, kemarin itu ada Ya, 40 kurang 1 pukulan. Berarti 39. Paulus mengalami 5 kali 39. Hitung saja. Tapi Yesus berkali-kali dia disesat. Berkali-kali 39 kali sekian. Artinya hancur dulu bagian tubuh. Ya. Baru pakai baju ungu lagi. Mahkota berduri lagi. Ini sudah. Dia harus alami semua peristiwa itu. Ya. Hanya untuk saudara dan saya kita dapat ditebus, diselamatkan. Sebenarnya kita semua tidak layak. Tidak ada satupun, orang besar, orang kecil, orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, semuanya harus dihukum. Karena jatuh di dalam dosa. Tetapi karena Allah yang begitu mengasihi manusia, dia rela mengambil rupa, ya, menjadi manusia. Mengapa dia mulai proses dengan menjadi manusia? Mengapa dia tidak turun dan kemudian siap disalibkan dalam kebesaran? Mengapa dia harus mengambil menjadi bayi? Ini semua gambaran bahwa Allah hanya untuk Allah merasakan betapa manusia, dampak kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga karya penebusan Allah itu begitu sempurna. Ya. Mulai dari rahim sampai nanti mati dalam usia yang dewasa. Ya. Manusia sekarang lebih lagi, ya, Yesus mati usia 33 tahun. Ada orang yang hari ini bisa usia di atas 100 tahun. Ya. Tetapi Yesus pernah merasakan bagaimana manusia penderitaan karena dampak kejatuhan. Mulai dari menjadi embrio. Ya. Itu makhluk manusia di rahim seorang wanita yang berdosa. Luar biasa, ya. Ini proses anak Allah untuk mengalami penderitaan-penderitaan itu. Sesudah dia datang usia, dia mulai tampil dan dia membuktikan dia itu Allah. Tetapi masih juga orang tolak. Ya? Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu waktu yang paling menyedihkan, di mana dia harus, ketika di kayu salib, dia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatan. Itu putus antara hubungannya dengan Bapa. Karena mulai dari penderitaan sampai dia tergantung, sepertinya Bapa tidak bikin apa-apa. Coba kalau kita lihat kita punya anak dibantai, kira-kira bagaimana? Apalagi mama yang melahirkan.
sebagai Bapa. Allah Bapa lihat pasti, itu pasti. Tapi Allah Bapa, walaupun dia mampu untuk turun dan mengangkat Yesus dan kembali, bisa. Tapi Allah Bapa tidak lakukan. Seret dia, ludah dia, tampar dia. Ya. Dan ada banyak penganiayaan yang harus dialami oleh Yesus. Tapi Allah Bapa hanya melihat dari sorga. Itulah yang harus dibayar oleh Allah. Hanya untuk Arius kamu. Ya? Pada waktu nanti dia datang, tidak ada satupun yang harus binasa. Ini serius. Nanti tanggal 7, ya kita rayakan benar-benar dia mati di kayu salib. Ini Allah, ini bukan gubernur, bukan presiden yang berkorban. Ini Allah. Masihkah kita harus ragu dan tidak serius, tidak sungguh-sungguh menjaga hidup ini? Apa yang kita kejar dalam dunia? Tadi pagi saya antar karena masih gelap-gelap. Nani harus layani di salah satu jemaat di Entrop. Dihadang oleh orang, ya, mabuk. Saya cuma ingat hari ini kita bicara tentang penganiayaan Yesus. Dan saya tahu betul itu semua yang mabuk itu salib semua itu. Apakah mereka tidak tahu kalau hari ini hari Sabat dan mereka itu semua sudah dewasa? Apakah mereka tidak tahu kalau mereka orang Kristen bahwa Yesus mati untuk mereka? Jangan-jangan ada di APO sini yang juga hal yang sama dan tidak menyadari. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hanya karena saudara dan saya dia rela menderita dan mati. Karena itu mari dalam menjalani masa raya nanti puncaknya hari Minggu tanggal 9 kita merayakan dia bangkit, ya. Hanya merayakan, ya. Peristiwa ini sudah lama terjadi, hampir 2000 tahun. Belum 2000 tahun, belum. Nanti tahun 30, tahun 2030, masih ada 7 tahun lagi. Baru menurut para ahli perjanjian baru, kita akan merayakan 2000 tahun peristiwa itu terjadi di masa lalu. Karena itu mari kita menjalani hidup hari-hari ini dan kita siap untuk merayakan Jumat Agung, memperingati dia mati di kayu salib. Dan nanti bangkit pada tanggal 9. Sebagai orang percaya dan Bapak Ibu Saudara yang telah sidi jemaat. Tanggal 7 kita ada perjamuan. Jangan sampai tidak ada yang merayakan, mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Apapun alasan seorang sidi jemaat harga mati harus duduk di meja perjamuan. Sorga melihat mereka. Saya harus katakan ini. 1 tahun cuma 4 kali. Bukan tiap menit. Bukan tiap hari. Bukan tiap minggu. Bukan tiap bulan. Orang-orang yang tidak merayakan perjamuan kudus, mereka tidak menghormati dan tidak menghargai karya pengorbanan Allah Ta'ala di kayu salib. Ini serius. Karena itu coba ingatkan siapapun juga kalau dia sudah sidi jemaat. Sekalipun keadaan pakaian ke apa saja, datang untuk mensyukuri kematian anak Allah. Tidak ada alasan. Teologi Kristen mengajarkan di seluruh dunia tentang darah anak domba Allah. Itu harus dipahami benar oleh manusia Kristen. Apapun juga. Makanya saya tahu begitu berat, ya, orang-orang yang sudah sidi jemaat, tetapi dia hidup, ya, menurut keadaan dunia.
Tidak tahu. Lebih baik sebelum kita tutup mata, clearkan semua. Ada yang hidup bersama tanpa nikah kudus. Ada yang sidi jemaat tapi jarang masuk gereja. Apa yang dicari di dunia ini? Clearkan semua. Sebelum kematian tiba dan kita mungkin akan menderita kekal. Clearkan semua. Clearkan semua. Sebagai pendeta saya rindu kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Jangan sampai ada yang tidak masuk surga waktu Yesus datang kembali. Ini serius. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bapak Ibu perhatikan, Pilatus mengalami kesulitan. Tetapi karena jabatan, karena kehidupan duniawi, dia harus menyerah. Salibkan dia. Jangan hanya karena duniawi. Kita menyalibkan Yesus yang kedua kali di dalam hidup di dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak ada kata terlambat. Ya? Karena kematian Yesus itu untuk kehidupan kita yang berantakan, yang hancur itu, dia pulihkan dan dia akan mengangkat kita, menempatkan pada posisi yang terhormat. Ya? Sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kalau kita baca di bagian Alkitab yang lain, bagaimana kita akan memerintah bersama dengan Allah. Orang-orang percaya akan hidup memerintah bersama-sama dengan Allah. Siapapun juga dia. Ini Alkitab. Firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kegagalan Pilatus. Ya? Kita tidak boleh gagal. Amin. Kita tidak boleh gagal. Karena kita tahu kebenaran. Ya. Mulai hari ini kita renungkan puncak daripada perayaan penderitaan anak Allah dengan 7 minggu sengsara. Manakala ada hal-hal yang harus kita clearkan. Luar biasa. Inilah masa keselamatan. Kita clearkan semua. Ya. Perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Ya. Waktu Pilatus bilang apa? Ya. Kau tidak tahu kalau saya berkuasa untuk menentukan kau dihukum atau tidak. Ya. Apa jawab Yesus? Ya. Yesus bilang apa? Ya. Kekuasaan itu dari atas. Sejak itu Pilatus dia sangat takut. Dia sangat sulit. Ya. Ini anak Allah. Mau bebaskan. Bagaimana di luar berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi akhirnya Pilatus gagal. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di masa-masa raya penderitaan anak Allah, dan nanti kita akan memperingati kematian dan kebangkitan. Berusahalah untuk hidup selanjutnya. Jangan salibkan dia untuk kali yang kedua. Cukup sudah peristiwa Golgota di Timur Tengah saja. Itu yang terjadi. Yang menebus kita semua. Ya? Dengan hidup kita yang tidak sungguh-sungguh. Dengan hidup kita yang mengabaikan hidup di dalam kebenaran. Tanpa kita sadari, kita sedang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita memperbaiki hidup ini. Walaupun kita berjalan di tengah-tengah dunia dengan berbagai kondisi, ya, yang ada banyak kesulitan, tetapi janji-janji Allah yang luar biasa. Karena itu tidak ada alasan apapun untuk kita hidup di dalam pengharapan. Dan satu kekuatan yang membuat kita akan kuat bertahan, yaitu firman Allah. Alkitab katakan iman itu dia timbul dari pembacaan firman Allah.
Coba kita buka Roma pasal 10. Roma pasal 10. Kalau kita ingin hidup benar, kuat, Roma pasal 10. Di rumah-rumah kita, setiap kita semua punya Alkitab, punya firman Allah. Kita baca sama-sama ayat 17 dari Roma pasal 10. Sama-sama 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman ini dia muncul dari pendengaran. Hari ini Bapak dengar firman, Bapak Ibu dengar firman, tapi besok dengar di mana? Ini ada di dalam hidup kita. Baca. Hari ini datang, oke. Besok, lusa, seterusnya. Adakah di Pospel atau Reunion ini ada yang belum punya Alkitab? Kita cari jalan, belikan bersama untuk dia. Karena inilah sumber ini. Dengan membaca, iman itu hidup. Waktu iman hidup, seluruh ketentuan yang kita belajar sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita akan jalani dan tepat. Ketika kita gagal memenuhi semua standar yang Alkitab ajarkan, pasti kita gagal untuk hidup bersama dengan Allah. Sementara di dunia, tapi juga nanti di dalam kekekalan. Pasti kita gagal. Karena sederhana, semua sudah ada. Pendeta-pendeta majelis jemaat akan berhenti berkhutbah. Yang khutbah ini ada ini. Dan di rumah-rumah kita ini ada. Jadilah jemaat kebanggaan Allah. Amin. Hidup itulah yang akan dipelihara dan diberkati. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menjadi jemaat kebanggaan Allah di rayon APO ini. Amin. Di manakah kemuliaan Allah ketika Dia disalibkan di Kalvari? Dengarkanlah suara yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Lihatlah, Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa hatinya menangisi anak yang dikasihinya. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta insan manusia. Sebagai bukti kasih-Nya yang sungguh besar dan tanda cinta-Nya yang tulus dan suci.
bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Oh, lihatlah Ibu Tuhan kita menangisi anak yang dikasihinya. Dan betapa perih hatinya melihat anaknya disiksa dan dicerca. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta. Insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta. Insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci. Darah yang tercurah di bukit Golgota tebus dosa berjuta. Insan manusia sebagai bukti kasihnya yang sungguh besar dan tanda cintanya yang tulus dan suci bagimu dan bagiku, bagi seluruh dunia.